Selamat datang dan kembali lagi di channel Icara Saja. Bayangkan, kamu berangkat ke luar negeri karena dijanjikan pekerjaan di restoran. Tapi sesampainya di sana, kamu disekap, disiksa, dan ginjalmu diambil secara brutal untuk dijual ke pasar gelap. Inilah kisah nyata perdagangan ginjal yang menggemparkan Asia Tenggara. Saat ratusan warga Indonesia dijebak dan diambil organ tubuhnya secara tidak manusiawi di Kamboja, kemarahan rakyat tak bisa lagi dibendung. Ketika korban datang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Laos dan Thailand, dua negara itu akhirnya menyatakan perang terbuka pada Kamboja. Bahkan, seorang pria Indonesia bernama Erik diduga jadi dalang utamanya. Siapa Erik sebenarnya? Bagaimana jaringan gelap ini bekerja? Dan bagaimana perang bisa meletus hanya karena perdagangan organ? Inilah kisah penuh darah, pengkhianatan, dan keadilan yang akhirnya ditegarkan. Nama saya Reno Prayoga, usia 27 tahun. Saya berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Tahun lalu, saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya sebagai pramusaji di sebuah rumah makan Padang karena pandemi membuat tempat itu sepi pengunjung dan akhirnya bangkrut. Saya pikir hidup di Indonesia sudah terlalu sulit. Saya hanya lulusan SMA, tidak punya keterampilan khusus, dan orang tua saya pun sudah tak mampu membiayai saya lebih jauh. Itulah sebabnya, ketika saya melihat iklan lowongan kerja di media sosial tentang kesempatan bekerja di luar negeri, saya langsung tergiur. Lowongan itu datang dari seseorang bernama Erik Setiawan, pria asal Surabaya yang mengaku sebagai agen tenaga kerja resmi. Ia sering memamerkan aktivitasnya di media sosial, duduk di kantor ber-AC, berbicara dengan klien luar negeri, hingga memperlihatkan testimoni beberapa WNI yang katanya sudah sukses bekerja di luar negeri. Erik mengaku memiliki koneksi dengan jaringan restoran di Phnom Penh, Kamboja, dan katanya mereka sedang mencari tenaga kerja muda dari Indonesia untuk ditempatkan di berbagai posisi, pelayan restoran, barista, admin kafe, dan bahkan koki. Gajinya antara USD 500 hingga 750 per bulan, plus fasilitas tempat tinggal, makan 3 kali sehari, dan jaminan kerja selama minimal 1 tahun. Bagi saya itu tawaran yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Saya tidak sendirian. Dalam satu grup WhatsApp yang dikoordinasikan oleh Erik ada sekitar 30 orang dari berbagai daerah. Bandung, Yogyakarta, Makassar, Palembang, bahkan dari pelosok Kalimantan. Kami semua dikumpulkan untuk diberi arahan melalui Zoom tentang budaya kerja Kamboja, cara bersikap saat di restoran, hingga apa yang harus dilakukan saat wawancara imigrasi. Semuanya tampak profesional. Awalnya, kami hanya diminta membayar biaya administrasi sebesar 1,5 juta rupiah, katanya untuk pengurusan dokumen. Beberapa hari kemudian, Erik mengabari bahwa tiket pesawat kami sudah disiapkan. Saya berangkat bersama 5 orang lainnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, menuju Phnom Penh, transit di Kuala Lumpur. Kami dijemput oleh seseorang bernama Chan, pria lokal Kamboja, yang katanya mewakili restoran tempat kami akan ditempatkan. Ia membawa kami dengan van tertutup menuju sebuah bangunan 2 lantai di pinggiran kota Phnom Penh. Itulah saat semuanya mulai terasa aneh. Bangunan itu seperti rumah biasa, namun di dalamnya seperti asrama kecil. Tidak ada papan nama restoran, tidak ada meja kasir, tidak ada dapur. Hanya ruangan-ruangan kosong dengan kasur tipis berjajar dan jendela-jendela tertutup teralis besi. Kami dilarang menggunakan ponsel. Kata Chan, ini hanya tempat sementara dan kami diminta untuk tidak banyak bertanya. Waktu berlalu. Hari demi hari kami hanya diam di tempat itu. Kami diberi makan nasi dan ikan asin, namun tidak pernah dijelaskan kapan kami akan mulai bekerja. Beberapa dari kami mulai gelisah, termasuk saya. Saat salah satu teman saya, Wahyu, mencoba menghubungi keluarganya lewat ponsel yang ia sembunyikan, Chan memergoknya. Ia diseret keluar oleh 2 pria berbadan besar. Kami tak pernah melihat Wahyu lagi. Keesokan harinya, Chan datang dengan wajah datar dan berkata, "Siapa yang tidak patuh akan dikeluarkan, dan kalau dikeluarkan tidak bisa pulang." Kata-kata itu seperti ancaman. Kami mulai sadar bahwa ini bukan lagi soal pekerjaan, ini bukan restoran. Kami sedang ditahan. Kami dijebak. Suasana di rumah itu makin mencekam.
Beberapa dari kami mulai sakit karena stres dan makanan yang tidak layak. Ada gadis bernama Risma dari Kendari yang demam tinggi, namun tidak diberi obat. Ketika saya mencoba meminta tolong kepada Chan, ia hanya menatap saya tajam dan berkata, "Banyak bicara, kamu ikut hilang." Setelah 2 minggu, beberapa dari kami, termasuk saya, dipanggil satu persatu ke sebuah ruangan tertutup di lantai bawah. Ruangan itu sangat dingin, berbau zat kimia dan penuh alat medis. Di sanalah saya melihat seorang Indonesia, bukan dokter, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Edi. Ia tidak ramah, tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata bahwa saya harus menandatangani selembar kertas berbahasa Inggris yang saya tak mengerti isinya. Saya menolak. Ia marah dan berkata, "Kalau kamu tidak tanda tangan, kamu bisa jadi daging esok pagi." Saya gemetar, tapi saya tetap menolak. Saat itulah, 2 pria lain masuk dan menyeret saya keluar ruangan. Saya dipukul, diikat, dan dibawa kembali ke kamar. Tubuh saya luka-luka. Saya tak bisa tidur malam itu. Beberapa hari kemudian, saya melihat seorang dari kami, Dimas dari Solo, dijemput malam-malam. Ia tampak sangat lemah karena demam. Mereka membawanya dengan tandu. Paginya, saya melihat 2 orang asing membawa koper medis keluar dari rumah itu. Kami tak pernah melihat Dimas lagi. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kesempatan kabur. Saat penjaga sedang lengah, saya dan seorang teman bernama Andi melompat keluar jendela belakang, berlari sejauh mungkin dan bersembunyi di belakang pasar. Kami menghubungi KBRI Phnom Penh melalui ponsel warga lokal yang kasihan kepada kami. Saya diselamatkan. Tapi Andi tak seberuntung saya. Ia tertangkap kembali oleh para penjaga dan dibawa ke mobil Hipam. Sampai hari ini, saya tidak tahu nasibnya. Saya kini dalam perlindungan KBRI, tapi saya trauma. Saya tak akan pernah melupakan rumah itu, tempat saya nyaris menghilangkan ginjal, harga diri, bahkan nyawa saya sendiri. Apa yang saya alami ternyata bukan kasus 1 atau 2 orang, ini adalah jaringan besar. Saya mendengar dari petugas KBRI Phnom Penh bahwa ada ratusan WNI yang menjadi korban tersebar di berbagai kota di Kamboja. Semua dijebak dengan skema yang sama. Bahkan ada yang ditemukan meninggal dalam kondisi organ tubuhnya hilang. Dan semua ini bermula dari satu nama, Erik Setiawan, pria Indonesia yang menjual bangsanya sendiri demi uang. Namun kisah ini belum selesai, karena apa yang terjadi setelah itu, penemuan ginjal di pelabuhan, kemarahan Laos, dan serangan dari Thailand, baru akan mengubah wajah Asia Tenggara selamanya. Aku pikir setelah berhasil lolos dari neraka itu, hidupku akan kembali normal. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Meski kini berada di bawah perlindungan KBRI di Phnom Penh, aku tetap merasa diawasi. Beberapa kali aku melihat mobil van hitam melintas di depan Wisma Kedutaan. Salah satu staf menyarankan agar aku pindah ke shelter rahasia sementara waktu. Karena mereka menduga ada jaringan sindikat yang menyusup hingga ke lingkungan diplomatik. Pemerintah Indonesia melalui KBRI sedang menyusun laporan ke Mabes Polri dan Kemenlu. Namun proses itu lambat. Terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak izin yang harus dilalui hanya untuk bisa mengusut sindikat ini. Sementara itu, para korban terus berjatuhan. Selama aku berada di shelter, aku bertemu dengan beberapa korban lain yang berhasil kabur. Salah satunya adalah Marni, perempuan 24 tahun dari Banyuwangi. Ia juga dijanjikan kerja di restoran di Kamboja, tapi berakhir di tempat penyekapan. Tapi nasib Marni lebih buruk. Saat ia kabur, ia sudah kehilangan 1 ginjalnya. Aku nggak tahu kapan dioperasi. Waktu sadar, tubuhku sudah dijahit, dan aku lemas selama 3 minggu, katanya dengan suara pelan. Matanya selalu tampak kosong, seperti menyimpan trauma yang terlalu dalam. Yang lebih mengerikan, Marni sempat menyaksikan bagaimana proses pemaksaan operasi dilakukan terhadap korban lain. Mereka dijemput malam hari, diberi suntikan obat penenang, lalu dibawa ke ruangan bawah tanah.
Di sana ada meja operasi, lampu sorot, dan 2 orang bertubuh besar yang membantu proses pembedahan. Tidak ada alat sterilisasi modern. Semua dilakukan secara kasar. Korban yang menolak dipukul, yang melawan disiksa. Salah satu korban laki-laki bahkan dipaksa menandatangani surat persetujuan donasi organ dalam keadaan terbius. Surat itu ditulis dalam bahasa Inggris, dan para korban tidak tahu isinya. Tapi itulah yang digunakan oleh jaringan Erik untuk membenarkan tindakan mereka saat terjadi pemeriksaan dari luar. Lebih mengejutkan lagi, Marni sempat melihat Erik Setiawan secara langsung di lokasi penyekapan. Dia datang 2 kali, pakai jas, pakai kacamata hitam. Semua orang hormat sama dia. Waktu itu aku tahu, dia bukan cuma agen perekrut, dia otaknya. Perlahan gambaran besar jaringan ini mulai terbuka. Erik tidak hanya berperan sebagai perekrut, tapi juga penghubung utama antara korban dan pasar gelap organ internasional. Dia bekerja sama dengan rumah sakit bawah tanah di Phnom Penh, serta mafia lokal yang punya koneksi ke pelabuhan dan sistem logistik ilegal. Kata staf KBRI, rumah sakit itu bernama Klinika Sehat Angkor, sebuah bangunan tersembunyi di dekat distrik Sensok. Secara legal, rumah sakit itu adalah klinik biasa untuk warga lokal. Tapi di lantai bawah tanahnya, mereka melakukan operasi ilegal terhadap manusia hidup-hidup, khususnya korban WNI yang dijebak Erik dan kawanannya. Saat aku mendengar ini, amarahku meledak. Bukan hanya karena aku nyaris jadi korban, tapi karena Erik adalah orang Indonesia. Dia menjual bangsanya sendiri demi uang, demi kekayaan, demi kekuasaan. Namun kejahatan mereka tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah aku selamat, seorang petugas pelabuhan di Sihanoukville menemukan kontainer berisi daging beku yang tampak mencurigakan. Saat dibuka, ternyata di dalamnya terdapat kantong medis yang berisi ginjal manusia, lengkap dengan barcode, label asal organ, dan alamat tujuan. Sebuah rumah sakit di Jerman Timur. Yang membuat semuanya tambah gila, salah satu barcode tertulis Origin Indonesia, IDR 0093-Reno P. Itu adalah nomor registrasiku ketika pertama kali didata oleh Erik. Artinya, ginjalku sudah dijual bahkan sebelum mereka berhasil mengambilnya. Mereka sudah mencatat tubuhku sebagai komoditas ekspor. Petugas pelabuhan itu pun melaporkannya kepada kepolisian. Tapi anehnya nambah lama kemudian, ia menghilang. Ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi meninggal di dermaga. Media lokal menyebutnya sebagai kecelakaan kerja. Namun KBRI mencurigai bahwa ia sengaja dihabisi agar tak banyak bicara. Pemerintah di Kamboja, entah karena takut atau memang terlibat, tetap bungkam. Polisi hanya melakukan penyelidikan seadanya. Rumah sakit ilegal itu tak disentuh. Kompleks tempat para WNI disekap tetap berdiri. Dan Erik, ia justru muncul di sebuah acara resmi sebagai pengusaha muda diaspora Indonesia yang katanya berjasa memperluas lapangan kerja di luar negeri. Semua terasa gila. Namun saat semuanya mulai dirasa gelap tanpa harapan, cahaya kecil datang dari tempat tak terduga, yaitu Laos. Seorang warga Laos bernama Wanak ditemukan meninggal di perbatasan Kamboja dengan luka bekas operasi yang sama seperti korban WNI. Penemuan ini menjadi awal dari badai yang akan segera datang. Karena Laos bukan Indonesia. Mereka tidak akan diam. Mereka akan membalas. Dan balasan itu akan menyulit api perang yang tak lagi bisa dikendalikan. Aku masih berada di shelter yang dijaga staf KBRI ketika berita besar itu mengguncang semua media lokal dan internasional. Pagi itu, 25 Februari 2025, pelabuhan utama di Sihanoukville, kota pelabuhan tersibuk di Kamboja, ditutup total oleh aparat. Alasannya, penemuan mengerikan dalam sebuah truk box berisi ikan beku.
Truk itu sedang bersiap memasuki zona pemeriksaan ekspor. Sopirnya tampak gugup, dan saat anjing pelacak mencium aroma tak biasa dari bagian belakang truk, tim bea cukai langsung mencurigainya. Saat petugas membuka pintu kontainer berpendingin, aroma amis langsung menyengat. Bukan dari ikan, tapi dari darah manusia yang membeku. Di antara kotak-kotak ikan beku, mereka menemukan kontainer medis putih, terbungkus rapi dalam kantong plastik steril. Di dalamnya ada puluhan kantong organ tubuh, khususnya ginjal, masing-masing disertai barcode, label asal, dan tujuan pengiriman. Labelnya jelas, origin, Indonesia, Laos, Myanmar. Destination, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg. Salah satu petugas yang tak bisa menyembunyikan rasa ngerinya berkata, "Ini bukan ekspor hasil laut, ini ekspor manusia." Yang membuat semuanya lebih gila, salah satu ginjal yang ditemukan di kontainer itu berasal dari Dimas Wibowo, rekan sekamarku dulu, yang sempat hilang dibawa paksa dari kompleks penyekapan. Aku ingat betul wajahnya, cara dia tertawa saat pertama kali tiba di Phnom Penh. Dan sekarang, yang tersisa darinya hanyalah satu ginjal di dalam kotak es. Namun kejutan belum selesai. Dalam rekaman CCTV pelabuhan, tampak seorang pria Indonesia berdiri di dekat truk, mengenakan topi, masker, dan jaket hitam. Ia sedang berbicara dengan salah satu sopir ekspor dan tampak memberikan amplop kepada petugas pelabuhan. Namanya langsung diidentifikasi. Erik Setiawan. Dia bukan hanya penghubung. Dia adalah otak distribusi. Dia ada di semua lini. Perekrutan, penyekapan, operasi ilegal, bahkan distribusi organ ke luar negeri. Setelah kabar ini mencuat, media lokal mulai meliput secara sporadis. Tapi anehnya, berita itu cepat sekali menghilang dari portal online. Artikel-artikel yang memuat nama Erik Setiawan langsung ditarik. Saluran berita yang meliput pelabuhan malam itu mendadak tidak tayang. Banyak jurnalis yang menerima ancaman, bahkan beberapa kantor media lokal dilaporkan diperiksa oleh aparat Kamboja karena dianggap menyebar informasi tidak sah. Namun yang tak bisa ditutupi adalah reaksi dari pemerintah Laos. Beberapa hari sebelumnya, seorang warga Laos bernama Seng Fanak, usia 21 tahun, ditemukan tewas di perbatasan Champasak, Kampung Tom. Tubuhnya ditemukan oleh petani setempat dalam kondisi tubuh kaku, bekas sayatan segar di bagian samping perut, dan tanpa satu ginjal pun. Tidak ada identitas resmi di tubuhnya, tapi dari sidik jari dan pemeriksaan forensik, korban diketahui baru saja melintasi wilayah Kamboja dalam status pencari kerja. Berita ini mengamuk di media sosial Laos. Banyak yang percaya bahwa pemuda-pemuda Laos yang selama ini hilang di Kamboja bukan kabur, bukan kecelakaan. Mereka dibunuh untuk dijual ginjalnya. Dan setelah penemuan ginjal Indonesia dan warga Laos di pelabuhan Sihanoukville, kemarahan itu menjadi bara yang membakar. Pemerintah Laos menyatakan protes keras kepada Kamboja, menyebut bahwa negara tetangganya itu menjadi pusat perdagangan manusia paling brutal di Asia Tenggara. Mereka menuntut penyelidikan internasional, serta meminta semua warga Laos yang bekerja di Kamboja segera dievakuasi. Tak lama kemudian, Thailand ikut angkat bicara. Bukan karena korban berasal dari negaranya, tapi karena operasi pengiriman ginjal tersebut juga melibatkan jalur logistik Thailand-Kamboja yang seharusnya steril. Pemerintah Thailand marah karena jaringan ini telah menyalahgunakan pelabuhan mereka sebagai jalur transit gelap. Aku mengikuti semua ini dari layar televisi kecil di shelter KBRI. Setiap berita terasa seperti menekan luka yang belum sembuh. Namun satu fakta yang paling membuatku menggigil adalah saat staf KBRI menunjukkan dokumen yang ditemukan di pelabuhan. Dokumen pengiriman yang mencantumkan kode inisial korbannya. Salah satu kode itu berbunyi RP
strip Yoge 2025 strip B2. Reno Prayoga, itu kode untukku. Aku sadar ginjalku sudah dipersiapkan. Seandainya aku tidak kabur malam itu, ginjalku mungkin sudah dikirim ke Eropa bersama Dimas dan Fanak. Aku tidak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, staf KBRI membawa kami semua yang selamat ke sebuah safe house di distrik Tulkork, jauh dari pusat kota. Mereka khawatir jaringan Erik akan memburu kami. Dan kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Salah satu korban selamat lainnya, Bagus Prabu, mendadak menghilang dari shelter di Batanbang. CCTV terakhir menunjukkan ia dijemput oleh 2 orang tak dikenal dan masuk ke dalam mobil putih. Sampai saat ini, tak ada kabar darinya. Beberapa relawan HAM dari organisasi lokal mulai mencium aroma busuk yang sama. Mereka mengumpulkan testimoni kami dan mengungkap bahwa setidaknya 117 WNI diduga menjadi korban perdagangan organ di Kamboja sejak 2023. Dan lebih dari 300 orang dari negara tetangga, Laos, Myanmar, Vietnam, mengalami nasib yang sama. Semua jaringan mengarah ke satu nama, Erik Setiawan. Namun yang tidak disangka siapapun adalah bagaimana dampak dari 1 truk ginjal itu akan mengubah konstelasi politik Asia Tenggara. Ketegangan antara Laos dan Kamboja yang sebelumnya hanya berupa peringatan diplomatik mulai berubah menjadi mobilisasi militer diam-diam. Dan saat Thailand ikut menekan, satu hal jelas, Kamboja tak hanya harus berhadapan dengan kemarahan rakyatnya sendiri, tapi juga dengan negara-negara tetangganya yang siap menuntut balas. Beberapa hari setelah pengungkapan truk pengangkut ginjal di pelabuhan Sihanoukville, suasana Phnom Penh makin tegang. Jalan-jalan utama dijaga ketat oleh militer dan berita seputar perdagangan organ tiba-tiba menghilang dari televisi lokal. Namun suasana di shelter tempat aku tinggal justru semakin panas. Staf KBRI mulai menerima ancaman anonim melalui pesan singkat dan email. Salah satu email itu berbunyi, "Diam, atau kalian jadi target selanjutnya. Jangan sentuh nama Erik." Nama itu, Erik Setiawan, semakin jelas menjadi sosok utama di balik horor ini. Tapi siapa sebenarnya Erik? Mengapa ia bisa sebegitu berpengaruh hingga aparat lokal enggan menyentuhnya? Dari penyelidikan awal yang dibagikan oleh seorang staf investigasi KBRI bernama Bu Ratna, Erik dulunya hanyalah seorang agen tenaga kerja ilegal dari Surabaya. Tahun 2018, dia pernah ditangkap di Batam karena menyelundupkan TKI ke Malaysia lewat jalur laut. Namun anehnya, dia hanya ditahan selama 3 bulan sebelum dibebaskan karena kurangnya bukti kuat. Setelah bebas, Erik menghilang dari radar hukum Indonesia. Tak ada yang tahu pasti kemana dia pergi. Hingga pada tahun 2021, namanya muncul kembali. Kali ini sebagai konsultan ekspor tenaga kerja ke Asia Tenggara, berkantor di Phnom Penh. Ia mulai merekrut anak-anak muda dari desa-desa di Indonesia, memanfaatkan minimnya akses informasi dan rendahnya pendidikan. Dengan jaringannya di Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan, Erik klaim bisa mengirimkan ribuan pekerja legal ke Kamboja, Laos, dan Thailand. Tapi kenyataannya jauh dari janji itu. Kepada para korban, ia menjanjikan kerja legal di restoran, hotel, dan kafe. Tapi setelah mereka sampai di Kamboja, mereka disekap di rumah-rumah kosong, dipaksa menyerahkan dokumen, dan ditahan secara ilegal. Beberapa dipaksa bekerja tanpa bayaran. Yang lainnya dijadikan komoditas organ tubuh. Yang membuat jaringannya makin kuat adalah kolaborasinya dengan pejabat imigrasi Kamboja, mafia lokal, dan bahkan oknum petugas pelabuhan. Mereka menyediakan identitas palsu bagi korban, memfasilitasi klinik ilegal untuk operasi, serta jalur distribusi organ ke luar negeri. Puncaknya, Erik juga memiliki akses ke rumah sakit swasta rahasia bernama Angkor Biotech Medical Center, terletak di distrik terisolasi Koh Dach, sebuah pulau kecil di tengah sungai Mekong. Dari luar, rumah sakit itu tampak seperti fasilitas perawatan kanker. Tapi berdasarkan data satelit dan pengakuan beberapa korban yang sempat ditahan di sana,
Tempat itu adalah laboratorium penyimpanan organ manusia, lengkap dengan fasilitas kriogenik, teknologi pembekuan organ sebelum dikirim ke Eropa. Dalam laporan yang disusun oleh KBRI dan dikirim ke Interpol, Erik diketahui memegang paspor ganda, Indonesia dan Dominika, paspor kebangsaan palsu dari negara Karibia yang biasa digunakan pelaku kriminal internasional. Ia juga memiliki 3 rekening aktif di Singapura dan 1 di Swiss, dengan total transaksi mencurigakan senilai lebih dari 8 juta US dollar selama 18 bulan terakhir. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Mereka langsung mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO untuk Erik dan bekerja sama dengan Interpol untuk menangkapnya. Namun masalahnya, Kamboja tampaknya melindungi Erik. Mereka mengklaim tidak menemukan bukti keterlibatan Erik dalam operasi ilegal tersebut, meskipun rekaman CCTV, dokumen pelabuhan, dan kesaksian para korban sudah sangat jelas. Sebagian menduga bahwa Erik telah menyogok aparat tinggi Kamboja. Bahkan ada spekulasi bahwa sebagian keuntungan dari perdagangan ginjal itu digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur lokal. Sebuah ironi mengerikan. Jalan raya dan jembatan dibangun dari hasil menjual organ manusia. Sementara itu, kabar dari Laos semakin memburuk. Pemerintah Laos kini mengklaim bahwa warganya menjadi korban langsung dari operasi ginjal ilegal di Koh Dach. Dalam penyelidikan internal mereka, ditemukan bukti bahwa Erik juga merekrut warga Laos melalui jalur darat di perbatasan Atapeus Trung Trang, lalu mengirim mereka ke rumah sakit rahasia yang sama. Kemarahan Laos memuncak. Mereka mengancam untuk menutup total hubungan diplomatik dengan Kamboja jika Erik tidak segera ditangkap dan rumah sakit itu dibongkar. Tapi bukannya menjawab tuntutan, pemerintah Kamboja justru menambah pasukan di perbatasan. Situasi semakin panas. Thailand yang wilayahnya juga dilalui oleh jalur penyelundupan ginjal menyatakan akan melakukan penyisiran militer di sepanjang batas Kamboja-Thailand untuk menangkap jaringan kriminal lintas batas. Mereka menyebut tindakan Kamboja sebagai ancaman kemanusiaan regional. Dan dalam hitungan hari, perang dingin antar negara tetangga mulai terasa nyata. Aku menatap keluar jendela shelter. Jalanan Phnom Penh tak lagi semeriah dulu. Taksi sepi, toko tutup lebih cepat, dan suara pesawat jempur mulai terdengar dari kejauhan. Dunia tak pernah lagi sama bagiku, sejak aku tahu bahwa di balik senyum manis rekrutmen kerja luar negeri, ada operasi hitam yang melibatkan darah, pengkhianatan, dan jutaan dolar. Dan semua itu diotaki oleh pria bernama Erik Setiawan, warga negaraku sendiri. Setelah berhari-hari berada di shelter yang lebih tersembunyi, aku mulai merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suara helikopter melintas setiap malam di atas atap dan penjagaan di jalanan Phnom Penh meningkat drastis. Namun apa yang terjadi pada 3 Maret 2025 benar-benar menjadi titik balik dari semua kekacauan ini. Hari itu, terjadi penembakan di wilayah perbatasan Stung Treng, sebuah provinsi di utara Kamboja yang berbatasan langsung dengan Laos. Seorang pemuda Laos bernama Chantafong Pomasane, 22 tahun, yang sedang berdagang sayuran di pasar perbatasan, tewas terkena peluru nyasar. Ia bukan tentara, bukan penyelundup, hanya warga sipil biasa yang mencari nafkah. Namun penyebab kematiannya bukan semata peluru nyasar. Dari laporan investigasi yang bocor ke media Laos, diketahui bahwa baku tembak itu terjadi antara militer Kamboja dengan kelompok bersenjata tak dikenal yang hendak membebaskan sekelompok tahanan di kamp ilegal. Kamp yang disinyalir berisi warga Laos dan WNI yang hendak dijadikan target pengambilan organ. Laporan itu menyebut bahwa salah satu kelompok pembebas adalah mantan tentara bayaran Thailand yang bekerja untuk seorang pengusaha kaya Laos yang anaknya juga menjadi korban sindikat ginjal. Mereka gagal membebaskan para tahanan dan bentrokan meletus. Militer Kamboja membalas tanpa pandang bulu. Hasilnya, Chantafong tewas dan 2 warga sipil lainnya luka berat. Kematian Chantafong disambut dengan demo besar-besaran di Vientiane, ibu kota Laos. Ribuan orang turun ke jalan membawa poster bergambar ginjal dengan tulisan, "Our blood is not for sale. Stop killing us.
Eric is the butcher of ASEAN. Pemerintah Laos menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa Kamboja secara sistematis membiarkan warganya disiksa, dibunuh, dan dijadikan bahan jual beli organ. Tak hanya itu, Laos juga menuding bahwa Kamboja sudah melindungi Eric Setiawan, sang otak kejahatan, dan bahkan memberinya perlindungan militer. Sebagai balasan, pemerintah Laos secara resmi memutus menarik seluruh diplomatnya dari Kamboja dan menutup 2 pos lintas batas. Tapi langkah mereka tidak berhenti di situ. Pemerintah Laos mulai mengirim pasukan ke perbatasan. Sementara itu, Thailand, yang selama ini terlihat netral, mulai bersikap. Sejak skandal ginjal ini merebak, pemerintah Thailand menemukan bahwa beberapa jalur pengiriman organ dari Kamboja melewati Ranong dan Trat, 2 pelabuhan kecil di wilayah timur mereka. Dari sana, organ-organ itu dikemas ulang sebagai daging medis beku dan dikirim ke Eropa lewat jalur darat dan laut. Thailand murka. Mereka merasa wilayah mereka telah dijadikan jalan tipus bagi jaringan perdagangan organ internasional. Tanggal 6 Maret 2025, pemerintah Thailand mengumumkan akan menggelar latihan militer di sepanjang perbatasan timur. Tapi banyak yang tahu ini bukan sekedar latihan. Di lapangan, kendaraan lapis baja dan drone tempur sudah mulai dikirim ke dekat wilayah perbatasan Kamboja. Media lokal menyebut ini sebagai operasi pembersihan jalur berdarah. Sementara itu di Phnom Penh, semua warga negara asing, termasuk kami para WNI yang selamat, mulai dievakuasi secara diam-diam oleh pihak kedutaan. Suasana kota makin mencekam. Bahkan salah satu jalan utama ditutup karena muncul kerusuhan kecil antara warga Kamboja dan pekerja migran Indonesia. Beberapa warga lokal yang mencurigai pekerja asal Indonesia sebagai provokator melempari mereka dengan batu. Di dalam shelter kami nyaris tak bisa tidur. Kabar buruk datang setiap malam. 2 korban selamat dari Indonesia yang masih dirawat di RS Norodom Sihanouk ditemukan menghilang. Kabar yang beredar, mereka diculik kembali oleh jaringan Eric. Satu dari mereka adalah Bagus, temanku yang dulu sempat hilang, ternyata baru saja kembali ditemukan, tapi tak sempat diselamatkan. Ia dibawa kabur oleh pria bermasker dari ruang isolasi rumah sakit. Eric semakin gila. Dari data yang kami peroleh dari tim KBRI, terungkap bahwa Eric kini mempercepat proses ekspor organ. Mereka tahu bahwa perang akan meledak dan semua jalur akan ditutup. Dalam 2 hari terakhir saja, mereka menemukan 3 kontainer penuh ginjal dan hati manusia di Pelabuhan Kampot, dan 2 lainnya di Kemp. Semua ditujukan ke negara-negara yang memiliki klien tetap. Yang lebih mengerikan, ada laporan bahwa jaringan Eric kini mulai mentargetkan anak-anak. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Indonesia bernama Akil diselamatkan dalam kondisi pingsan dan setengah telanjang dari kontainer pendingin. Ia sudah kehilangan 1 ginjal dan nyaris mati kedinginan. Saat sadar, ia hanya bisa berkata, "Saya cuma mau bantu ibu. Saya kira kerja jadi tukang sapu restoran." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti pukulan. Aku tahu rasanya. Aku pernah di sana. Aku tahu seperti apa dinginnya ruang penampungan itu. Seperti apa suara pintu besi dikunci. Seperti apa baunya tubuh manusia yang hanya dianggap komoditas. Sementara semua negara mulai bersiap perang, pemerintah Indonesia baru mengirim nota diplomatik formal dan satuan tugas kecil untuk mengevaluasi situasi. Tapi tak cukup. Para korban makin banyak dan Eric masih bebas. Tanggal 9 Maret 2025, tiba-tiba sebuah video berdurasi 3 menit beredar di dark web. Dalam video itu, tampak Eric duduk di kursi kulit mengenakan jas mahal dengan latar belakang logo perusahaan yang disebut Life Harvest Corporation. Dia berkata, "Kami tidak menjual manusia. Kami menyelamatkan nyawa. Organ ini menyelamatkan orang kaya dari kematian. Kalau negara kalian tidak bisa menghargai itu, maka minggir saja. Dunia tidak peduli dengan moral. Yang penting hasil." Video itu menyebar cepat di forum gelap dan kemudian bocor ke media internasional. Dunia terperanggah. Untuk pertama kalinya, dalang jaringan ginjal Asia Tenggara mengakui kejahatannya secara terbuka dan membanggakan itu. Kini tak ada lagi batas. Ini bukan lagi isu perdagangan organ. Ini soal harga diri bangsa, soal nyawa, soal pembalasan.
Laos dan Thailand sepakat dalam waktu 24 jam untuk membentuk aliansi militer bersama. Tujuan mereka menghancurkan fasilitas sindikat ginjal dan menangkap Erik hidup atau mati. Dan sebagai penyintas yang melihat semua ini dari awal, aku tahu perang ini sudah tak terelakkan. Pertanyaan sekarang adalah, apakah Indonesia akan tetap diam atau akhirnya ikut bergerak untuk menyelamatkan anak-anaknya sendiri? Pagi tanggal 11 Maret 2025, Kamboja bangun dalam keadaan kacau. Tak ada peringatan, tak ada deklarasi resmi, namun rudal balistik jarak pendek menghantam kamp ilegal di Provinsi Kratie, tak jauh dari perbatasan Laos. Sumbernya tidak lain dari pasukan gabungan Thailand-Laos yang sudah sejak 2 hari sebelumnya melakukan pengerahan militer besar-besaran. Kamp Kratie selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi pencucian organ paling aktif. Di sana, organ yang diambil dari para korban akan diklasifikasikan, diproses, lalu dikemas untuk pengiriman. Tak jarang, tubuh korban dibuang begitu saja ke sungai atau dibakar di krematorium tak resmi yang dibangun di hutan belakang kamp. Serangan mendadak itu menghancurkan hampir 80% kompleks kamp. Data resmi PBB mencatat 47 orang tewas, termasuk 9 WNI yang diyakini masih disekat. Sebuah keputusan kejam, namun dianggap sebagai langkah yang tak bisa dihindari dalam operasi penghentian sindikat internasional ini. Serangan itu memicu kepanikan nasional di Kamboja. Untuk pertama kalinya sejak awal konflik, Perdana Menteri Hun Vy secara terbuka mengakui bahwa negaranya telah kecolongan dan disusupi oleh jaringan kriminal internasional. Tapi pengakuan itu terlambat. Rakyat Kamboja terpecah. Sebagian mendukung keras tindakan Thailand-Laos, sebagian mengecamnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Di tengah kekacauan itu, aku dan belasan WNI lainnya masih tersembunyi di dalam shelter yang kini mulai bergetar karena guncangan bom dan konvoi militer. Duta Besar Indonesia di Phnom Penh, Pak Guntur Waluyo, menghubungi kami melalui jalur aman dan menyampaikan kabar mengejutkan. Pemerintah Indonesia akan mengevakuasi kalian melalui jalur udara dan darat, tapi kalian harus keluar malam ini. Kami tak bisa menjamin nyawa kalian jika tetap bersembunyi. Di saat bersamaan, aku menerima kabar bahwa sebuah kamp pengambilan organ bawah tanah di Sihanoukville telah diserang kelompok bersenjata tak dikenal. Diduga kelompok itu adalah pasukan bayaran Thailand yang secara rahasia dibantu oleh CIA. Di antara para korban, ditemukan 7 ginjal utuh yang belum sempat dikemas, serta kepingan ID card milik Erik Setiawan yang tercecer di ruang penyimpanan. Namun Erik sendiri belum ditemukan. Pemerintah Indonesia akhirnya mengirim pasukan khusus kecil, terdiri dari tim gabungan BIN, TNI, dan anggota Kementerian Luar Negeri. Mereka masuk ke Kamboja dengan penyamaran sebagai pekerja kemanusiaan. Misi mereka jelas, mengevakuasi semua WNI hidup atau mati. Aku, bersama 16 WNI lainnya, akhirnya keluar dari shelter malam itu. Kami dijemput dengan 2 mobil tanpa plat nomor dan dibawa melalui jalanan kecil menuju Bandar Udara Internasional Phnom Penh yang kini dikendalikan militer. Namun dalam perjalanan kami diadang oleh sekelompok pria bersenjata lengkap berpakaian sipil. Mereka tidak berbicara bahasa Khmer atau Indonesia. Mereka berbicara dalam bahasa Belanda campur Melayu kasar. Salah satu dari mereka mengenakan topi bertuliskan LH Operatives Harvest Division. Aku tahu nama itu. Life Harvest, organisasi tempat Erik bekerja, bahkan mungkin dia yang memimpinnya. Mereka bukan preman, mereka adalah tentara bayaran yang dilatih untuk membunuh dan mengambil organ hidup-hidup bila perlu. Dalam situasi genting itu, terjadi baku tembak. Aku menyaksikan sendiri 2 WNI tertembak di bagian kaki. Darah berceceran di dalam mobil. Salah satu dari mereka adalah Anissa, seorang ibu rumah tangga asal Brebes yang dijebak bekerja sebagai pembantu di Phnom Penh. Dia menjerit, "Saya belum mau mati. Saya belum ketemu anak saya." 2 dari kami, aku dan Rifki, seorang mantan mahasiswa jurusan komputer dari Surabaya, melompat keluar dan mencoba menarik perhatian ke sisi kanan jalan. Kami berlari menyusuri lorong gelap di antara toko-toko yang sudah tutup. Tiba-tiba terdengar suara helikopter di atas. Lampu sorot terang menyorot kami dan suara dalam bahasa Indonesia menggema. "Duduk! Ini tim evakuasi Indonesia. Tangan di atas."
Aku menengadah dan menangis. Kami berhasil diselamatkan. Tak semua berhasil dievakuasi malam itu. Tapi dari 17, 13 berhasil dibawa keluar lewat helikopter ke kapal milik AL Indonesia yang sudah bersiap di perairan internasional. Sementara itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Thailand dan Laos telah merebut 3 fasilitas utama milik sindikat ginjal, termasuk pabrik pemprosesan organ di hutan Siempang. Dalam penggerebekan itu, mereka menemukan kontainer berisi 90 ginjal dan 30 hati manusia. Sebagian sudah dalam kondisi terbungkus, sebagian baru diambil. Yang mengejutkan, di salah satu lokasi ditemukan mayat dengan luka tusukan di dada dan pelipis, serta secerik surat di sakunya bertuliskan, "Kita bukan dewa. Kita hanya manusia yang haus darah." Tanda tangannya IS. Kini dunia internasional menekan Dewan Keamanan PBB untuk mengintervensi konflik. Namun banyak negara besar termasuk China dan Rusia menolak karena menyebut ini sebagai masalah internal ASEAN. Tapi bagi kami, para korban, ini bukan urusan diplomasi. Ini soal balas dendam. Aku berjanji, jika Erik masih hidup, aku sendiri yang akan mencarinya. Dunia harus tahu wajah asli monster itu. Dan malam itu, saat kami tiba di kapal evakuasi AL Indonesia, kulihat dari kejauhan kilatan api membumbung di Phnom Penh. Kamboja telah menjadi medan perang. Di tengah badai tropis yang mengguncang lautan, tim gabungan dari Indonesia, Thailand, dan Laos meluncur menuju sebuah pulau terpencil di Teluk Thailand. Pulau itu tidak tercatat dalam peta komersial, hanya dikenal oleh nelayan lokal sebagai Pulau Neraka. Disebut begitu karena pernah jadi lokasi penyiksaan para tahanan politik di era Perang Dingin. Kini, tempat itu diyakini sebagai markas persembunyian terakhir Kak Foot Hee dan Erik Setiawan. Aku, Reno Prayoga, tidak pernah membayangkan akan ikut serta dalam operasi militer berskala internasional. Tapi karena aku satu-satunya yang pernah melihat detail operasi dan mengenali banyak wajah di jaringan Life Harvest, aku diberi wewenang khusus sebagai pengamat sipil pendamping misi. Di atas helikopter tempur NH-90 milik Angkatan Laut Thailand, kami mengenakan headset komunikasi, seragam kamuflase, dan rompi anti peluru. Tim berjumlah 32 orang, 10 personel Kopassus, 12 marinir Thailand, dan 10 pasukan khusus Laos. Di antara mereka ada Letkol Angga Prasetya, pemimpin operasi Indonesia. Target kita 2, Erik dan Foot Hee. Jangan sampai lolos, jangan ada belas kasihan, kata Letkol Angga dengan dingin. Kami mendarat di sisi barat pulau, tersembunyi di balik tebing karang dan hutan rimba. Udara penuh kabut asin, gelap dan sunyi, hanya suara ombak dan gesekan dedaunan. Langkah kami berat dan lambat, menyusuri tanah becek yang pernah dilumuri darah tahanan perang. Di ujung bukit berdiri bangunan tua dari beton yang sudah retak, mirip bunker. Di dalamnya sinyal satelit mendeteksi panas tubuh. Setidaknya 8 orang. Kamera termal memperlihatkan 2 di antaranya duduk di ruang bawah tanah, dikelilingi monitor dan tumpukan dokumen. "Itu mereka," bisik Letkol Angga. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan kecil dari sisi timur. Tim Laos yang bergerak lewat jalur air lebih dulu menghadapi ranjau laut. 2 orang terluka, tapi itu jadi pengalih perhatian. Letkol Angga memberi isyarat. 0358, serbuan dimulai. Kami masuk dengan kecepatan tinggi. 2 pasukan Kopassus menendang pintu logam tua. Suara tembakan meletus dari dalam. 1 marinir Thailand tertembak di bahu, tapi kami terus maju. Aku tetap di belakang bersama 2 tentara medis. Namun saat mendekat ke ruang kendali bawah tanah, aku mendengar suara familiar. "Jangan tembak, aku menyerah." Itu Erik. Ia keluar dari balik pintu besi dengan tangan di atas kepala. Tubuhnya kurus, penuh luka dan matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Tapi wajahnya masih menyimpan senyum licik yang membuatku mual. "Kalian menang, tapi permainan belum selesai.
katanya. Kami segera memborgol dan menyeretnya keluar. Namun Kak Futhi tidak terlihat. Saat tim menuruni ruang bawah tanah kedua, mereka menemukan tangga menuju lorong rahasia yang mengarah ke belakang tebing, di mana sebuah speedboat kecil telah disiapkan. Dan di sanalah Kak Futhi berdiri memegang detonator. "Aku lebih memilih mati daripada ditahan seperti anjing," teriaknya dalam bahasa Kamboja. Letkol Angga memberi aba-aba, namun belum sempat tim penembakan bereaksi, Futhi menekan tombolnya. Ledakan terjadi di bagian dalam bunker, menghancurkan dokumen dan server komputer mereka. Namun tim sniper Thailand berhasil menembak Futhi di dada tepat sebelum ia naik ke speedboat. Tubuhnya jatuh ke laut dan hilang dalam gelombang. Operasi gabungan telah berhasil. Dalang utama perdagangan organ di Asia Tenggara, Kak Futhi, tewas dalam upaya pelarian. Erik Setiawan ditahan dan akan diadili di Pengadilan Internasional atas kejahatan kemanusiaan. Media internasional menggemparkan. Gambar Erik dengan borgol di tangan dituntun keluar dari pulau neraka menjadi viral. Banyak negara mengecam keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan ginjal ilegal. Indonesia menjadi sorotan positif. Presiden RI mengumumkan program nasional rehabilitasi korban perdagangan organ, lengkap dengan perlindungan hukum untuk korban dan hukuman berat bagi perekrut. Thailand dan Laos menandatangani traktat bersama ASEAN untuk pemberantasan perdagangan organ lintas negara. Sebuah pasukan gabungan tetap akan berpatroli di wilayah-wilayah rawan selama 5 tahun ke depan. Sementara aku kembali ke Indonesia. Luka di tubuhku sembuh, tapi luka di hatiku tidak. Aku mengunjungi makam para korban. Nining Marlina yang akhirnya meninggal karena infeksi pasca pencabutan ginjal. Dan Reza, adikku yang ginjalnya diambil dan tubuhnya dibuang di rawa-rawa Kampot. Aku menaruh setangkai mawar putih. Aku masih hidup untuk kalian. Erik Setiawan kini ditahan di penjara The Hague, Belanda, menunggu sidang kejahatan kemanusiaan. Dari balik jeruji, dia menulis surat panjang berisi pengakuan dan permintaan maaf. Tapi bagi kami yang selamat, kata maaf tidak cukup. Nama-nama kurban diabadikan dalam monumen perdagangan organ yang baru dibangun di Jakarta, diresmikan oleh Presiden RI dan perwakilan ASEAN. Pulau Neraka kini dijaga oleh pasukan internasional menjadi markas pelatihan untuk operasi penyelamatan korban perdagangan manusia. Tidak ada lagi jeritan di sana, hanya keteguhan. Dan aku, Reno Prayoga, akan terus bersuara, sebab jika diam, mereka akan mengulang sejarah. Dulu kami dijual, sekarang kami bangkit. Aku berdiri di dek kapal perang Indonesia, KRI Bung Karno, masih mengenakan jaket lapuk penuh darah kering. Di belakangku, para korban yang selamat sedang diperiksa oleh tim medis dan psikolog militer. Di depan, layar digital menampilkan siaran langsung dari markas besar ASEAN Emergency Council yang baru saja dibentuk secara darurat untuk menangani eskalasi militer dan pelanggaran HAM di Kamboja. Namun bukan itu yang menarik perhatianku. Siaran utama berasal dari penyergapan di kota Battambang, sebuah kota yang selama ini dikenal sebagai pusat spiritual dan budaya, tapi ternyata juga menjadi markas besar kelompok Life Harvest. Dalam siaran itu, tim khusus gabungan Thailand, Laos, dan agen investigasi independen dari Eropa berhasil menyita ribuan dokumen digital dan hard drive. Di dalamnya, terdapat data transaksi ginjal selama 7 tahun terakhir dengan pengiriman mencapai Swedia, Belgia, Italia, Jepang, bahkan Uni Emirat Arab. Dan nama pengirim yang tercantum paling sering? Setiawan Indonesia. Erik akhirnya ditetapkan sebagai buron internasional kelas A oleh Interpol. Tapi yang mengejutkan, dalam dokumen yang ditemukan, Erik bukanlah kepala organisasi. Ia hanya koordinator regional. Nama yang berulang kali disebut sebagai pemimpin sebenarnya adalah Kak Futhi Unit 5, codename Tiger Fish. Dunia pun diguncang. Futhi bukan sembarang orang.
Ia adalah mantan penasihat senior militer Kamboja yang kini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Keamanan. Dialah dalang sesungguhnya di balik program Harvest Division, program gelap yang dikembangkan sejak 2018 dengan tujuan menyuplai organ untuk klien elit dan lembaga medis ilegal di luar negeri. Lebih buruk lagi, data komunikasi menunjukkan bahwa program ini telah diam-diam didukung oleh sejumlah pejabat tinggi di ASEAN, termasuk seorang menteri dalam negeri dari negara tetangga yang tidak disebutkan namanya. Dunia mendadak membeku. Indonesia marah. Presiden RI langsung mengadakan konferensi pers dari Istana Negara, didampingi Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI, menyatakan bahwa kami tidak akan menoleransi keterlibatan siapapun, apalagi WNI, dalam kejahatan terhadap warga Indonesia. Tidak peduli dia pengusaha, pejabat, atau tentara bayaran. Kami akan kejar sampai ke ujung dunia. Aku gemetar mendengar itu. Namun, sebelum konferensi itu selesai, sebuah drone tempur tak dikenal menyerang konvoi evakuasi Thailand di wilayah barat Kamboja. 4 tentara tewas, 3 lainnya hilang. Diduga kuat, serangan itu dilakukan oleh kelompok pro-putih yang tidak mau data rahasia itu disebarkan. Di saat bersamaan, Erik Setiawan muncul dalam video anonim yang diunggah melalui saluran darknet. Dalam video berdurasi 2 menit itu, ia tampak kurus, matanya tajam dan tubuhnya penuh luka. Ia berkata, "Aku memang menjual ginjal, tapi kalian semua yang makan dari uang kotor itu jauh lebih hina dariku. Aku hanya budak sistem. Kalau kalian pikir ini semua akan berhenti dengan kematianku, kalian salah. Dunia tidak butuh keadilan, dunia hanya butuh suplai." Lalu video berakhir dengan suara tembakan. Tapi tak ada bukti Erik benar-benar tewas. Video itu bisa jadi rekayasa, tapi efeknya luar biasa. Pasar organ gelap di seluruh Asia Tenggara langsung membekukan operasi mereka. Di forum-forum bawah tanah muncul kekhawatiran bahwa Life Harvest akan balas dendam. Sementara itu, aku bersama 5 orang korban lainnya diminta hadir dalam sesi investigasi khusus ASEAN di Kuala Lumpur. Kami memberikan kesaksian langsung tentang apa yang kami alami, termasuk bagaimana kami dijebak dengan tawaran kerja, lalu dibawa ke klinik ilegal dan diikat tanpa dibius untuk diambil ginjal. Kesaksian paling menggetarkan datang dari seorang WNI bernama Nining Marlina, korban selamat yang kehilangan 2 saudaranya. Ia berkata, "Kami bukan angga, kami bukan statistik, kami manusia. Yang dijanjikan kerja malah disayat dan dibuang." Tangisan Nining menggema di ruang sidang. Dan saat itulah, diplomat senior dari Laos menyerahkan sebuah dokumen rahasia kepada perwakilan Indonesia. Dokumen itu adalah rancangan operasi rahasia Kamboja 2023, di mana disebutkan bahwa Indonesia adalah target utama penyuplai organ mentah karena jumlah penduduk besar dan mudah dimanipulasi dengan iming-iming kerja luar negeri. Darahku mendidih. Rupanya sejak awal, kami bukan korban acak. Kami adalah komoditas. Negara Indonesia menyadari bahwa penyelamatan tidak cukup. Harus ada balasan. Maka dalam keputusan berani dan mendesak, pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Dewan Keamanan ASEAN agar semua negara anggota menutup perbatasan terhadap Kamboja, menghentikan semua bentuk perdagangan, bantuan dan diplomasi, menyerahkan Ka-Putih ke Mahkamah Internasional. Thailand dan Laos mendukung penuh. Filipina, Brunei, dan Vietnam ikut menyetujui. Namun Malaysia dan Singapura absen, menciptakan ketegangan di antara sesama negara Asia Tenggara. Saat berita itu menyebar, Ka-Putih menghilang. Dia diyakini melarikan diri ke sebuah pulau kecil di Teluk Thailand bersama pengawalnya. Namun intelijen menyebut Erik mungkin berada di tempat yang sama, menjadikan lokasi itu target operasi terakhir. Dan malam itu, sebelum tidur di kamar hotel pengamanan tinggi di Kuala Lumpur, aku menerima pesan di ponsel dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat. "Anda belum selesai, Rino. Kami belum selesai." Aku terdiam. Rupanya mimpi buruk ini belum berakhir.